Mabar Minecraft bersama Abi. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku Andro Mehdi Pemana. Di jam 9:04 di hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol game muncul dan nama akunku sudah login sepertinya. Ngomong-ngomong kok tombol marketplace-nya sempat ngebug ya tadi. Ada hitam. Dan fotoku. Oke, sudah muncul tombol game, kita play. Aduh, ini kenapa ada iklan segala lagi guys. Play. Oke, kita masuk ke world-nya. Kita akan tunggu sampai kita masuk. Oh, ternyata perlu download lagi guys. Biasa kita akan download everything agar tidak ada banyak bug ya guys. Semoga cepat proses downloadnya. Kalau lama kita akan skip. Oke, ternyata proses download ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi bagian ini aku akan skip biar tidak terlalu lama menunggu proses downloadnya. Menantinya kemudian. Proses download resource packs ini terkendala. Kembali karena sinyal koneksi internet aku yang belakangan ini selalu kurang baik lagi pula. Memang sinyal koneksi internet dari provider yang aku gunakan yaitu M3 Ooredoo dari Indosat Ooredoo Hutchison dinilai kurang baik untuk bermain game yang perlu koneksi internet. Bahkan sampai aku sempat close dulu aplikasi Minecraft lalu buka lagi karena terdeteksi offline. Jadi aku bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan M3 Ooredoo dari Indosat Ooredoo Hutchison. Hanya karena sinyal internet yang kurang baik, ini meskipun memang kualitas sinyal koneksi, internetnya kadang ada atau tidak ya guys. Proses download selesai guys. Maaf nih, proses downloadnya sempat mengendala sampai close dulu aplikasinya guys. Gara-gara wordnya tiba-tiba hilang dan akunnya terdeteksi offline. Aduh. Dan sediakan segala masuk wordnya guys. Dan menyimak nanti jalannya talk show langsung di studio setelah langsung di lokasi dan bisa disimak juga setelah dibukanya acara secara resmi pada kurang lebih sebentar lagi mungkin ya, karena ini sudah diagendakan juga nanti sekitar pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sangat ramai sekali. Anda bagi yang ingin datang ke sini bisa langsung masuk melalui gerbang utama ya, di pinggir jalan, di Jalan Sukabumi itu nanti ada akses masuk. Ini agak lemot nih internetnya, lebih susah mengerjakan sesuatu guys. guys. Yang belum punya agenda, belum punya kegiatan hari ini bisa langsung merapat ke acara Dapur Sehat Atasi Stunting Hari Keluarga Nasional ke-32 tingkat Kota Bandung, Nancy. Ya, Iqbal, menarik sekali. Jadi rencana dibuka oleh Pak Wakil Wali Kota itu pada pukul berapa? Kalau dari agenda sekitar pukul 9.30 saat ini ya. Jadi di sini pun panitia nampak sedang bersiap dan juga kami masih menantikan ya kehadiran dari Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Erwin. Nanti akan dibuka dan langsung nanti kita ajak talk show dengan untuk bisa menyapa warga Kota Bandung dan pendengar PR Nancy. Baik, cukup ramai sekali nampaknya persiapan di sana. Dan ini memang berfokus pada mengatasi stunting, Iqbal ya, untuk acara dalam rangkaian Hari Keluarga tingkat Kota Bandung, begitu ya, Harganas, Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Bandung. Kalau Harganas ini sebenarnya sudah diselenggarakan pada bulan Juli lalu ya, tapi untuk di kabupaten kota memang ada yang lewat dari bulan Juli begitu ya, tapi masih dalam suasana Hari Keluarga Nasional. Nah, ini Hari Keluarga Nasional ini yang ke-32 dan di Kota Bandung dirayakannya hari ini, dan ada tadi acara Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana stunting ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah Kota Bandung agar bagaimana nanti di 2045 ini bisa terciptanya generasi emas dan juga zero stunting tentu saja. Jadi proses-prosesnya dimulai dari sekarang dan nanti kita tanyakan juga Nancy kepada Bapak Wakil Wali Kota dan juga Bapak Kepala DPPKB Kota Bandung seperti apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung dalam rangka mencegah maupun juga mengatasi stunting khususnya di Kota Bandung, Nancy. Baik, ini ada juga pertanyaan dari pendengar PR
yang menanyakan ada pasar sembako murah nggak katanya di sana. Betul sekali Nancy, di sini ada pasar sembako murah yang ini diinisiasi juga oleh OPD dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Disdagin Kota Bandung ya. Jadi ada sembako-sembako mulai dari beras, kemudian bahan-bahan sayur-sayuran dan lain-lain. Pokoknya untuk kebutuhan pokok di sini tersedia dan tentunya sesuai dengan judulnya ya, pasar sembako murah, jadi harganya pun tentu saja spesial untuk di lokasi ini. Jadi mangga, ini bagi Anda yang mau belanja, begitu ya, belanja kebutuhan pokok bulanan, cari yang harganya spesial karena di sini ada pasar sembako murah, langsung saja merapat ke Laswi Heritage, Taman Sari Laswi City di Jalan Sukabumi, Nancy. Baik, terima kasih Iqbal laporan Anda. Oh ya, ini berlangsung berapa hari? Apakah hanya 1 hari ini saja? Betul, untuk perayaannya sendiri di acara Dasar Dapur Sehat Atasi Stunting Harganas ke-32 tingkat Kota Bandung ini yang berlangsung di Taman Sari Laswi City berlangsung hanya hari ini ya, hanya hari ini tanggal 6 Agustus 2025. Jadi silakan datang hari ini juga sampai sore hari nanti. Kami tunggu bagi pendengar PR yang ingin juga datang ke standnya PR FM ya. Di sini boleh langsung saja datang ke sini, bisa kita berfoto bareng juga, boleh ngobrol-ngobrol bareng juga, atau mau menikmati acara-acara yang memang sudah disajikan oleh panitia, silakan kami tunggu. Jadi hari ini saja Nancy. Baik, jadi harus dimanfaatkan untuk bisa datang ke sana karena acaranya seru, terus juga ada booth-nya PRFM di sana. Terima kasih Iqbal laporan Anda langsung dari area Hanggar Laswi Heritage. Kami tunggu kedatangannya warga Kota Bandung kembali ke Nancy di studio. Dengar PR seru sekali, kayaknya Anda harus datang karena ini cuma 1 hari. Walaupun ini penyelenggaraannya sudah berlangsung dari Juli ya, khususnya untuk peringatan Hari Keluarga Nasional. Jadi hari ini bahkan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti itu ada gebiar dahsyat dapur sehat atasi stunting. Tadi udah disebutkan oleh reporter kami Iqbal Pratama. Ada acara yang seru-seru sekali, ada apresiasi kreasi menu dahsyat, kampung KB inovatif, ada senam lansia, live cooking. Oh ya, ada layanan publik dari seluruh OPD yang ada di Kota Bandung. Ada gelaran kesenian. Pokoknya banyak banget, termasuk tadi yang menanyakan pasar sembako murah. Ada apa enggak? Ada. Tempatnya di mana Teh? Hari ini silakan datang ke Taman Sari Laswi City. Ini di area Hanggar Laswi Heritage. Alamatnya Jalan Sukabumi nomor 20, Kaca Piring, Bandung. Jalan Sukabumi nomor 20, Kaca Piring, Bandung. Jangan lupa Anda juga nanti bisa jalan-jalan ke booth-nya PRFM. On the spot report. On the spot report. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, Maka Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081 881 1075.
Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @PRFMnews serta WhatsApp di 081 881 1075. Pendengar PR, pagi ini saya juga akan melengkapi informasi berkenaan dengan jadwal lengkap layanan SIM keliling Kabupaten Bandung. Pendengar PR, Satpas Polresta Bandung telah menyusun jadwal lengkap layanan perpanjangan SIM pada SIM keliling Kabupaten Bandung. Pendengar PR, SIM keliling Kabupaten Bandung setiap hari beroperasi di 2 lokasi. Nanti Anda bisa pilih lokasi mana yang mungkin paling dekat dari rumah Anda atau tempat kerja Anda. Siapkan saja persyaratannya seperti SIM, ya, SIM yang masih berlaku, kemudian juga KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP, dan jangan lupa sertakan juga fotokopinya, pendengar PR. Proses perpanjangan SIM bisa dilakukan 14 hari sebelum masa berlaku habis. Dan apabila SIM Anda sudah terlewat masa berakhirnya, maka tidak bisa diperpanjang. Anda harus mengajukan permohonan pembuatan SIM baru. Silakan untuk pendaftaran perpanjangan SIM ini mulai dari hari Senin sampai Kamis pukul 8 pagi sampai 11 siang. Dan untuk hari Jumat Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Pendengar PR, untuk surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh kepolisian yang menyatakan sehat jasmani, tidak buta warna, tidak tuli, tidak cacat fisik, serta visus mata atau jarak pandang, serta hasil tes psikologi. Ini nanti juga bisa ya melakukan cek kesehatan di sana. Untuk biaya cek kesehatannya sendiri adalah 50.000, tes psikologinya 75 sampai 125.000, dan untuk biaya perpanjangan SIM-nya untuk SIM A 80.000 dan untuk SIM C 75.000. Dan ini belum termasuk pada include biaya asuransi. Baik pendengar PR, jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan SIM keliling Kabupaten Bandung ya, ini pendengar PR kita akan coba cek kembali gitu ya. Jangan lupa SIM-nya harus yang masih berlaku ya pendengar PR. Kalau mau misalkan teman-teman mau perpanjang, terus juga teman-teman harus membawa tadi identitas ya, KTP dan lain sebagainya. Dan jangan lupa pendengar PR, ini bisa diperpanjang 2 minggu sebelum masa SIM ini berakhir gitu. Oke, itu ya pendengar PR. Jadi yang pertama untuk SIM kelilingnya itu ada di Sijalak ya, ada di Sijalak, kamu Sijalak Harupat ya pendengar PR ya. Oh, layanan keliling Sijalak Harupat ya. Oke. Eko boleh minta jadwal untuk hari ini nggak kok? Untuk SIM keliling Kabupaten Bandung. Untuk jadwal SIM keliling Kabupaten Bandung, sebentar ya. Kita akan cek lagi. Jadi pendengar PR, Senin sampai Kamis untuk Kabupaten Bandung, jam operasionalnya itu jam 8 sampai dengan jam 11 untuk pendaftaran. Kemudian akan selesai setelah SIM itu terbit. Kemudian kalau untuk Jumat dan Sabtu, pendengar Anda bisa mendaftarkan dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 ya, sesuai dengan jumlah kuota yang disediakan.
Pendengar PR, jangan lupa untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, silahkan Anda bisa gunakan 081 881 1075 081 881 1075. Baik, pendengar PR, persyaratannya sudah, oh ya ini, nah ini baru ada ya. Untuk hari ini 6 Agustus ada di Kecamatan Cimenyan dan kantor Kecamatan Ciparai. Jadi untuk jadwal mobil SIM keliling untuk Kabupaten Bandung itu ada di Kecamatan Cimenyan sama kantor Kecamatan Ciparai. Pendengar PR tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. Hello good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasu. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Sampurasun Margi. Ada pengumuman penting nih bagi warga Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang warga ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. 107.5 PRFM News Channel. Jam musik bakar atas, cerita dan fakta di balik lagu hits favorit Anda. Aduh guys, di jam musik takut copyright lagunya. Enggak usah nangis kok. Ini udah malam loh guys. Mohon maaf nih guys, tadi pas mau masuk entah kenapa nih sinyal internet Indosat ayam Trioredo emang nggak seperti biasanya guys, nggak pernah stabil dari dulu juga. Buat apa Indosat sinyalnya selalu seperti ini guys? Memang yang Trioredo ini kurang direkomendasikan sih menurutku kalau untuk menggunakan internet guys. Memang untuk live streaming juga ada yang memakai provider tersebut guys. Jadi maaf.
Untuk kode-kode yang lain juga mungkin nggak selalu juga bagus sih guys. Emang pokoknya semuanya tuh kadang kok buat main game yang satu ini guys, tiba-tiba disconnect. Bukan bermaksud untuk jelekkan sih, tapi mungkin yang harus ada kendala yang harus diperbaikinya itu. Hanya di PRFM. Jamu si PRFM, let music speak. 107.5 PRFM. Pendengar PR, ini ada koreksi ya untuk SIM keliling Kabupaten Bandung yang tadi menanyakan. SIM keliling Kabupaten Bandung atau Polresta Bandung. Untuk hari ini 6 Agustus, yang pertama ada di kantor Kecamatan Ciparai, yang kedua ada di halaman Auto 2000 Ranca Ekek. Kami ulangi kembali untuk jadwal SIM keliling Kabupaten Bandung. Yang pertama ada di kantor Kecamatan Ciparai, dan yang kedua ada di halaman Auto 2000 Ranca Ekek. Baik pendengar PR, kita akan beralih dulu pada info cuaca. Info cuaca. Info cuaca menghadirkan perakirawan BMKG Bandung dengan Teh Aris. Selamat pagi, Assalamualaikum Teh Aris. Baik, Teh Aris, ini kemarin gak disangka banget hujan lumayan cukup lama, walaupun deres pelan gitu. Dan ini mungkin hampir sama ya untuk wilayah Bandung Timur dan sekitarnya. Untuk hari ini bagaimana perakiraan cuacanya? Silakan Teh Aris. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Tenesi. Selamat pagi untuk penyiar PRFM, Tenesi, dan para pendengar PRFM dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 6 Agustus 2025. Dimulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan, namun menjelang siang ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Untuk di siang harinya di jam 1 siang hingga jam 3 sore dalam potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta. Adapun untuk peringatan dininya yaitu selalu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada rentang waktu antara siang hingga menjelang malam hari pada skala lokal dan durasi relatif singkat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Subang. Untuk perakiraan cuaca wilayah Kota Bandung Raya, untuk di Kota Bandung di jam 1 siang dalam kondisi hujan ringan, untuk di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir, untuk di jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 15 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari selatan, kecepatannya 6 km per jam. Untuk di Kota Bandung di jam 1 siang dalam kondisi hujan ringan, untuk di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir, untuk di jam 7 malamnya dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 17 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari tenggara, kecepatannya 5 km per jam. Untuk di Bandung Barat di jam 1 siang dalam kondisi hujan ringan, untuk di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir, untuk di jam 7 malamnya dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 16 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 6 km per jam. Adapun untuk informasi perairan terkait perkiraan tinggi gelombang hari ini, di perairan selatan Jawa Barat ketinggiannya dimulai dari 2,5 hingga 3,5 meter.
Untuk di perairan utara Jawa Barat, ketinggian dimulai dari 0,5 hingga 0,8 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari ini saya sampaikan, Teh Ninti. Baik, Teh Aris, jadi potensi hujan ini masih bisa terjadi di wilayah Bandung Raya. Ini untuk hujan ini apakah intensitasnya akan lama ataukah memang sebentar begitu? Kejadiannya relatif sebentar, Teh, singkat saja. Singkat ya. Baik, terima kasih Teh Aris, info cuaca di PRFM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Teh Ninti. Waalaikumsalam. Pendengar PR, jadi diantisipasi masih ada potensi hujan pendengar PR untuk wilayah Bandung Raya, hujan ringan hingga lebat ya. Kalau untuk di wilayah Bandung sendiri, siang ini ada potensi hujan ringan, sore malam sore ada potensi hujan lebat dan malam hujan ringan dengan suhu berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Waspadai juga untuk ketinggian gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu mencapai maksimum 3,5 meter dan di utara itu ada pada 0,8 meter. Info cuaca. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Beberapa waktu lalu, viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan lorong Goa Belanda yang diubah menjadi kafe. Dalam video tersebut, area Goa Belanda yang biasanya gelap diubah menjadi terang usai dipasangi sejumlah lampu hias. Selain itu, terdapat pula kursi dan meja kayu untuk makan selayaknya kafe. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Tahura Juanda Bandung, Lutfi Eriska, menyebut bahwa area Goa Belanda yang didesain layaknya kafe hanyalah bersifat sementara. Menurut Lutfi, hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pasar Pasisian Leuweung yang diadakan pada Sabtu 2 Agustus lalu. Lutfi menegaskan, setelah acara usai, area Goa Belanda kembali dirapikan seperti semula. Sebetulnya itu bukan kafe, Kang Ivan. Jadi memang kita kan biasanya ada kegiatan rutin namanya Pasar Pasisian Leuweung. Pasar Pasisian Leuweung itu menghadirkan gelar produk ya dari teman-teman KPH dan UMKM lokal. Nah, kenapa di dalam Goa Belanda itu ada meja dan kursi? Dikarenakan kita pernah mencoba untuk area makannya itu di luar, ternyata menjadi perhatian satwa liar yang ada di sana, khususnya monyet. Jadi agak khawatir juga, makanya kita coba untuk area makannya kita masukkan ke dalam gua Belanda. Ada sekitar mungkin 10-20 meteran lah, dan alhamdulillah kemarin kita uji coba dan memang lebih kondusif dibanding makan di luar. Dan itu pun juga Pasar Pasisian Leuweung ini hanya 1 bulan sekali, jadi bukan kafe baru, jadi hanya untuk tempat makan saja begitu. Itu dia informasi dari Kepala UPTD Tahura Juanda Bandung, Lutfi Eriska, dalam menanggapi video viral yang memperlihatkan lorong Goa Belanda yang diubah menjadi kafe. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. News Subject PRFM. Mulai Senin 4 Agustus lalu, Jasa Marga resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi. Dengan demikian, kini pengendara yang kekurangan saldo tidak lagi bisa mengisi kartu e-tol di gardu exit tol. Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, mengatakan kebijakan ini diberlakukan demi menjaga kelancaran pengguna jalan dan mencegah antrean kendaraan di gardu tol. Jadi mulai hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 di pukul 6 pagi ya, tepatnya di ruas tol kami Cipularang Padalenyi, memang untuk layanan top up saldo e-tolnya kita tidak sediakan gitu, ditiadakan. Alasan yang paling utama dengan peniadaan top up di gardu ini yang pasti adalah untuk
lancaran bagi para pengguna jalan, khususnya di ruas Cipularang Padalenyi, memang untuk menambah kenyamanan juga bagi para pengguna jalan di ruas tol kami gitu. Lebih lanjut, Agni menjelaskan, mulai saat ini, pihak Jasa Marga akan memberikan penanganan khusus bagi pengendara yang kekurangan saldo kartu e-tol. Untuk itu, Agni pun mengimbau agar masyarakat selalu memastikan jumlah saldo kartu e-tol sebelum memasuki ruas jalan tol. Untuk para pengguna jalan yang mungkin nantinya masih tidak mencukupi gitu ya saldo e-tolnya, maka akan ada penanganan khusus oleh petugas kami di lapangan. Namun kembali kami sampaikan, diharapkan bagi para pengguna jalan bisa memastikan kecukupan saldo sebelum melakukan transaksi di gerbang tol, karena jika Bapak Ibu tidak saldonya tidak cukup gitu ya, itu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol yang lain, karena tujuan utama kami ini percepatan layanan transaksi di gerbang tol dan juga percepatan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Itu dia informasi dari Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, terkait Jasa Marga yang resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi mulai Senin 4 Agustus lalu. News Subject PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Yanning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. 107.5 PRFM. Pendengar PR, untuk hari Kamis 7 Agustus 2025, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan akan memanggil mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Dan esok KPK akan memanggil Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan
dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Pendengar PR, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum membenarkan secara spesifik soal pemanggilan Nadiem, namun ia memastikan pihaknya sedang memproses kasus tersebut secara intensif dan memanggil sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut. Pendengar, Budi juga menegaskan perkembangan penyelidikan berjalan positif karena para pihak yang dimintai keterangan selama ini menunjukkan sikap yang kooperatif. Pendengar PR, seperti diketahui, sebelumnya KPK memastikan akan memanggil pihak Google dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada saat eranya Pak Nadiem Makarim. Ini merupakan bagian dari proses klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat atau memiliki informasi penting terkait mekanisme penyewaan layanan cloud tersebut. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Tahun ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Ini merupakan hasil dari perjuangan dari para pahlawan dan pendahulu kita yang rela mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pertama kali dijajah yaitu pada saat bangsa Portugis datang ke Malaka, Nusa Tenggara Timur di tahun 1509. Pada saat itu Portugis bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun kemudian berhasil menguasai Malaka hingga Ternate dan Madura. Setelah Portugis, Belanda kemudian datang ke Indonesia pada tahun 1602. Pada saat itu, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Indonesia melalui Banten. Belanda kemudian mendirikan VOC dan menguasai pasar rempah-rempah di sejumlah daerah di Indonesia. Meski VOC pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1800, namun penjajahan Belanda belum usai. Belanda kemudian menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah di Indonesia. Pada masa ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer hingga Panarukan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian beralih ke pimpinan Johannes van den Bos. Pada masa ini, ia menerapkan sistem tanam paksa di tiap wilayah di Indonesia. Kependudukan Belanda di Indonesia diklaim bertahan hingga 350 tahun lamanya. Pemerintah Belanda atas Indonesia kemudian digantikan oleh Jepang pada tahun 1942. Pada masa itu, Belanda kewalahan akibat invasi tentara Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang sendiri awalnya berpura-pura ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, mereka kemudian justru berbalik menjajah Indonesia. Jepang pun kemudian menjajah Indonesia selama sekitar 3,5 tahun sebelum mereka kalah dari tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Setelah mendengar kabar bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Peristiwa bersejarah ini dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini pun menandakan perjalanan awal Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. 107.5 PRFM. Pendengar PR, seperti
diketahui kemarin itu ada ledakan di sumur minyak milik Pertamina EP Subang. Jadi pendengar PR, 2 orang pekerja ini dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan di area sumur minyak milik Pertamina EP di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, dan disampaikan oleh Manajer Communication Relation and CID Pertamina, Pinto Budi Bowo Laksono, menyampaikan peristiwa ledakan ini terjadi di gas line CO2 removal di area stasiun pengumpul Subang. Pendengar PR, kejadian ini terjadi kemarin sekira pukul 4.30. Dan ia pun menyampaikan dalam insiden tersebut 2 pekerja mengalami cedera luka bakar dan dalam keadaan sadar penuh. Pendengar PR, Pinto menyampaikan api yang terjadi akibat ledakan itu berhasil dipadamkan pada pukul 6.41 oleh tim penanggulangan keadaan darurat Pertamina EP Subang. Dan seluruh langkah penanganan juga telah selesai dilakukan, pendengar PR. Jadi 2 orang pekerja ini mengalami luka bakar akibat ledakan di sumur minyak milik Pertamina EP Subang. News Subject PRFM. Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan 50 siswa per kelas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai sejumlah kritik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk membantu anak-anak putus sekolah melalui program pencegahan anak putus sekolah atau PAPS. Herman tak menampik bahwa program ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Akan tetapi Herman memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan terus melakukan perbaikan seiring berjalannya program PAPS. Yang jelas ini ikhtiar konkret kita untuk mengatasi anak putus sekolah, untuk mengatasi anak yang tidak melanjutkan. Itu adalah hak warga negara, hak anak dan kewajiban kami pemerintah untuk memberikan layanan terbaik. Begitu. Adapun di dalam operasionalnya ada kurang dan sebagainya, saya kira kan sambil berjalan kita akan perbaiki. Contoh rombel yang sampai 50 secara bertahap kan kita berikan AC. Kemudian sekarang juga sudah mulai rehabilitasi kelas. Kemudian kita dorong juga ruang kelas baru. Ya lebih jauhnya Pak Bu juga sudah komitmen kita dorong unit sekolah baru. Bertahap dan tentu harus berbasis data. Ini kami lagi mapping secara keseluruhan untuk menghitung persisnya kita membutuhkan unit sekolah baru, ya, dan seperti apa, ruang kelas baru seperti apa, sehingga kami pastikan dalam tempo yang tidak terlalu lama anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Yang nomor 1 adalah akses saja dulu, ya kan? Kan tidak seperti membalikan telapak tangan lantas semuanya selesai misalnya, tidak. Yang paling utama adalah anak melanjutkan, anak tidak putus sekolah. Dan kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Gubernur, pencegahan anak sekolah, saya kira ini sangat mendasar, karena ini layanan dasar, layanan sipil, ya, tugas negara, tugas pemerintah, dan hak warga negara, hak masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Itu dia informasi dari Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman terkait komitmen Pemprov Jawa Barat untuk membantu anak-anak putus sekolah melalui program pencegahan anak putus sekolah atau PAPS. News Subject PRFM. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa tidak ada beras oplosan yang beredar di wilayah Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan kepastian ini didapat usai Pemkot Bandung
melakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional pada Kamis pekan lalu. Dari hasil pantauan tersebut, tidak satupun ditemukan adanya jenis beras oplosan yang beredar. Kami di stadion senantiasa secara rutin melakukan monitoring terhadap kebutuhan pokok masyarakat, diantaranya adalah untuk beras. Nah, kaitan juga dengan pemberitaan yang marak kemarin kaitan dengan beras oplos, Pak Wali Kota hari kemarin memonitor langsung ke tata tradisional dan toko modern atau retail, Bang, termasuk ke gudang Bulog. Nah, dari hasil pantauan memang benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Lebih lanjut, Roni pun memastikan bahwa stok dan harga beras di Kota Bandung masih tergolong stabil. Untuk itu, Roni mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying terhadap komoditi beras. Insya Allah kami akan terus melakukan monitoring, memberikan keyakinan kepastian bahwa stok barang di kota Bandung ini posisi aman. Kemudian tentunya kalau ada ditemukan atau ada hal yang berkaitan tadi disampaikan, ada kejanggalan misalnya, silakan segera untuk melaporkan kepada kami dan tentunya akan kami lanjuti sesuai dengan aturan yang terakhir. Barangkali Kang Isan, masyarakat tidak usah buying ya, kaitan dengan beberapa info-info yang mungkin juga beredar di masyarakat. Bahwasanya beras posisi aman, Kang, dan kami monitoring harga beras ini stabil, Kang, tetap. Itu dia informasi dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, terkait pemerintah Kota Bandung yang memastikan bahwa tidak ada beras oplosan yang beredar di wilayah Kota Bandung. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. 107.5 PRFM. Tepat jam 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tiba-tiba lah. Kerasa ya guys, Indonesia sudah mau 80 tahun. Semoga nggak copyright nih bacaan teks proklamasi tadi guys, kan bukan lagu. Ini aku minta maaf sekali lagi guys, aku bukan maksud mengendahkan ini, tapi mungkin kualitasnya harus diperbaiki lagi guys, kualitas internetnya itu aja di setiap provider internet yang digunakan yang ada di Indonesia. Yang kuharapkan ke depannya guys.
Ini jadi guys kos-kosannya, kosan kamar pertama kita. Untuk buat-buatnya nanti aja kali ya guys, next video. Kamu masuk kejelekan guys, tapi kau bisa jadi perhatian serius guys. Terus ada apa yang perlu diperbaiki dalam dunia internet guys, itu aja yang aku inginkan. Aku harapkan untuk kedepannya guys. Kita pada pukul 10:06. Saya mau menyapa dulu Kang Wahyu Widodo. Selamat pagi Kang Wahyu Widodo. Waalaikumsalam. Ini panas katanya tendensi mulai menyengat ya. Panas, kemudian anginnya agak kencang. Lalu lintasnya terpantau rame, meriah, lancar di kedua arah. Ini di sekitaran Melong Raya. Atur nuhun Kang Wahyu Widodo informasinya pukul 10:04 untuk kawasan Melong Raya dan sekitarnya terpantau lalu lintas ramai lancar, meriah katanya. Untuk cuacanya panas ya, anginnya lumayan agak kencang. Terima kasih Kang Wahyu Widodo, namun diantisipasi ya sore ini masih ada potensi hujan Kang Wahyu Widodo. Pendengar PR, hari ini Anda jangan terlewat untuk hadir di Gebyar Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting, yaitu 6 Agustus ya hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan 3 sore. Ini tuh dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-32 tahun 2025 tingkat Kota Bandung. Tadi reporter kami ada Iqbal Pratama juga sudah ada di sana dan melaporkan bagaimana persiapan dari panitia ya. Ini dari tentu saja pemerintah Kota Bandung dan DPPKB Kota Bandung. Untuk tema tahun ini adalah Gebyar Dahsyat bersama keluarga untuk Bandung Utama. Ini acaranya akan seru banget, cuman hari ini, jadi jangan sampai Anda nggak datang pendengar PR. Itu ada apresiasi kreasi menu dahsyat, kampung KB inovatif, senam lansia, live cooking, gamesnya juga ada pasti. Ada pelayanan publik dari seluruh OPD di Kota Bandung, kemudian ada live music, ada tampilan seni tradisional. Kemudian ada gelar dagang Bandung Corner, ada gerakan pangan murah, ada pasar sembako murah juga. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Taman Sari, Laswi City. Ini di area Hanggar Laswi Heritage, di Jalan Sukabumi, nomor 20, Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Seru ya? Lebih seru lagi karena ada Ade Astrid juga yang nanti turut memeriahkan acara ini. Jadi cuma 1 hari ini aja, lebih baik Anda hadir di sana. Dan di sana juga ada booth-nya PRFM. Jadi
Jadi nanti Anda juga bisa datang ke booth-nya PRFM. Halo, Ibu Yanti. Oh, aku malu, aku malu. Jadi ikut nyanyi ya. Ibu Yanti di Riung Bandung. Dengan Sekarang tugas udah panas rumahnya teh bisa. dan haridang. Leres pisan. Abdul kita di ngaraos haridang gitunya. Riung Bandung panas dan juga haridang. Hatur nuhun Ibu Yanti. New subject PRFM. Pada Senin 4 Agustus lalu, seorang pejalan kaki tewas usai tertabrak kereta api di perlintasan rel kawasan Braga, Kota Bandung. Operator ATCS di Subkota Bandung, Abdullah Putra Gandara mengatakan, korban diduga hendak menerobos palang pintu kereta yang sudah tertutup. Namun, saat korban menerobos, terdapat dua kereta yang saling melintas. Berdasarkan hasil identifikasi, korban merupakan laki-laki berinisial R, warga Kabupaten Cirebon yang berusia sekitar 25 hingga 30 tahun. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Kronologisnya memang ada dua kereta yang melintas, Kang ya. Jadi ada kereta yang komuter lain menurut saya, ini ada dua yang melintas, ada yang ke arah Cicalengka dan yang ke arah Padalarang. Kemudian ketika ada kereta api yang di arah timur ini, kemudian si pejalan kaki ini menerobos pintu perlintasan yang sudah menutup, kemudian tersambar dengan KA 383 ya, KA 383 komuter lain tujuan akhir stasiun Padalarang dan terpental sejauh beberapa meter, kemungkinan 5 meteran lah seperti itu, dan korban kemudian dinyatakan meninggal dunia karena setelah kita melakukan pengecekan ke lokasi juga memang korban sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan ada luka juga ya kena di sekitar kepala, dan kami juga berkoordinasi ya dengan teman-teman kepolisian terutama ini dan tim Inavis yang juga hadir ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi. Lebih lanjut, Abdullah pun mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melintas pintu perlintasan rel kereta api. Abdullah mengingatkan untuk jangan pernah sekali-kali menerobos palang pintu perlintasan kereta api yang sudah menutup. Untuk dari Kota Bandung, jadi memang ketika melewati pintu perlintasan ini yang sering terjadi memang di sini Kang ya, untuk pejalan kaki terutama ketika melewati pintu perlintasan itu sama seperti ketika akan menyeberang jalan, berhenti dulu, tengok kanan kiri, ketika sudah aman nilainya baru bisa jalan, dan jangan mencoba-coba menerobos pintu perlintasan yang sekiranya sudah menutup gitu, terutama untuk pejalan kaki yang sering terjadi ya, dan sekarang terjadi di Braga karena kita sudah melihat contohnya ini karena di kereta api hanya sekali seumur hidup, jadi jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain. Itu dia informasi dari operator ATCS di Sub Kota Bandung, Abdullah Putra Gandara, terkait seorang pejalan kaki yang tewas usai tertabrak kereta api di perlintasan rel kawasan Braga, Kota Bandung pada Senin 4 Agustus lalu. New subject PRFM. Tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Bendera merah putih merupakan simbol identitas dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Bendera inilah yang kemudian dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sejumlah fakta menarik seputar bendera merah putih Indonesia. Pertama, bendera merah putih pusaka dijahit pertama kali oleh Fatmawati, istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera tersebut setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu. Kedua, bendera merah putih pusaka terbuat dari bahan katun Jepang dengan ukuran sekitar 3 kali 2 meter. Ketiga, bendera merah putih pusaka sempat dipisah menjadi 2 bagian.
Momen ini terjadi pada tahun 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Yogyakarta. Saat itu Presiden Soekarno langsung memerintahkan ajudannya, Hussein Mutahar, untuk menjaga bendera merah putih pusaka agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Mutahar pun kemudian memisahkan bendera merah putih pusaka menjadi dua bagian, merah dan putih. Ia pun menaruh keduanya di tas berbeda untuk mengecoh dan menghindari penyitaan Belanda. Bendera merah putih pusaka kemudian berhasil disatukan lagi oleh Presiden Soekarno pada Juni tahun 1949. Keempat, bendera pusaka yang asli terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1968. Karena kondisinya yang sudah rapuh dan warnanya yang memudar, bendera pusaka kemudian diistirahatkan. Kini, bendera pusaka yang asli berada di Monumen Nasional, Jakarta. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. 107.5 PRFM. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. 107.5 PRFM. Pendengar PR, seperti kami informasikan sebelumnya, jadi dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB akan menggelar acara bertema Gebyar Dahsyat. Dahsyat ini singkatan loh pendengar PR. Dapur Sehat Atasi Stunting. Disingkat jadi Dahsyat. Bersama keluarga untuk Bandung Utama. Hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, dan acara berlangsung di Taman Sari Laswi City, di area Hanggar Laswi, di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, dari pukul 7 pagi ini sampai dengan 3 sore nanti. Yang pasti kegiatan ini tujuannya adalah untuk menguatkan peran keluarga dalam pencegahan stunting yang saat ini masih menjadi isu prioritas nasional. Dan pendengar PR, untuk program Dahsyat sendiri, ini adalah inovasi dari BKKBN yang berbasis komunitas dan keluarga. Tentu saja ini untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi dan juga pola asuh yang sehat untuk anak-anak. Nah, pendengar PR, gebyar acara hari ini tentu saja bertujuan untuk percepatan penurunan stunting di Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan ya, dengan adanya kolaborasi lintas sektor, ini bisa mengedukasi masyarakat kalau keluarga itu punya peran sentral dalam mencetak generasi unggul. News Subject PRFM.
Senin 4 Agustus, pemerintah Kota Bandung melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi semua pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Program ini direncanakan akan bergulir hingga akhir tahun. PLT Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, program CKG bagi siswa ini akan menyasar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Cek kesehatan gratis ini tentu harus dilaksanakan di seluruh sekolah di Kota Bandung, yaitu SD, SMP, dan SMA, dan yang sederajatnya, maksudnya dari madrasah juga, kemudian dari pesantren. Ini tentu dilaksanakan oleh Puskesmas, kemudian akan berlangsung hingga akhir tahun 2025 ini. Seluruh sekolah di Kota Bandung, baik negeri maupun swasta, madrasah, negeri atau swasta, itu harus diperiksa. Lebih lanjut, Sony menjelaskan program CKG ini akan disesuaikan dengan usia pelajar atau jenjang pendidikan. Nantinya program ini akan meliputi tes kesehatan fisik hingga tes kesehatan jiwa. Ya, yang diperiksa tentu sesuai dengan klasifikasi tingkatan sekolahnya. Untuk anak SD, kita periksa status gizinya, kemudian dicek apakah dia merokok atau tidak, tingkat aktivitas fisiknya, kemudian tekanan darah, kemudian ada indikasi untuk tuberkulosis enggak, kemudian ada indikasi menderita diabetes mellitus enggak, kemudian indikasi gangguan telinga, gangguan mata, gigi, jiwa, hati, kemudian kesehatan reproduksi dan riwayat imunisasi untuk kelas 1. Itu untuk SD. Untuk SMP yang diperiksa adalah status gizi, merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, TBC, ada thalassemia, anemia, gangguan telinga, mata, gigi, jiwa, hati, kesehatan reproduksi, dan riwayat imunisasi HPV pada kelas 9 putri untuk kelas SMP ini. Untuk SMA ada diperiksa status gizi, merokok, kemudian tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, thalassemia, anemia, gangguan telinga, gangguan mata, gigi, jiwa, hepatitis B dan C, dan kesehatan reproduksi. Jadi setiap tingkatan itu ada hal-hal yang diperiksanya seperti itu. Itu dia informasi dari PLT Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, terkait pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi semua pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. New subject PRFM. Jam musik PRFM. Cerita dan fakta di balik lagu hits favorit Anda. Wah, udah aja.
sampai dengan sore nanti, pendengar PR, ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32 tahun 2025 untuk tingkat Kota Bandung. Datang ke sana pendengar PR karena gratis ya. Banyak sekali keseruan acara yang bisa Anda nikmati. Pendengar PR, oh ya, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya Iqbal Pratama. Di sana tuh banyak banget kegiatan menarik dan cukup edukatif. Misalkan tadi ada acara apresiasi kreasi menu dahsyat. Kemudian ada kampung KB inovatif. Tadi pagi itu sudah ada senam lansia. Kemudian juga ada live cooking dan juga games. Ada live music, kesenian tradisional. Nah, yang terpenting ada pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan dan juga perizinan. Ini mumpung lagi pada kumpul di sana, silakan Anda datang karena kegiatan ini tuh melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Juga ada lembaga-lembaga pendukung yang tentu saja akan memberikan berbagai layanan langsung kepada masyarakat. Untuk layanan kesehatan, di sana nanti Anda bisa ikut berdonor darah karena ada donor darah PMI, dan juga dalam layanan kesehatan itu hadir Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian ada juga Komisi Penanggulangan AIDS. Untuk mobil pelayanan publiknya ada apa aja, Tenensi? Untuk mobil pelayanan publiknya hadir di sana itu Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Itu ada mobil Anjungan Sahabat Ketenagakerjaan. Ada juga mobil perpustakaan keliling. Ini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Tentu saja hadir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Terus nih, hadir dinas yang senantiasa ini menjadi tempat segalanya permasalahan, ada mobil pemadam. Jadi nanti di sana tuh ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Kemudian untuk pelayanan perizinan, di sana juga hadir Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung. 107.5 PRFM. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Emas suram bisa dibeli dengan harga tinggi. Pelayanan gampang, oh sudah pasti. Transaksi cepat, tidak basa-basi. Dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang di atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan Udah lempar kamar. dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda Diamonds. dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talk show menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda.
Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak Radio PRFM sekarang juga. Citizen Report. Wilujeng siang, Teh Yanti, pukul 10:29 ya. Baru saja menyampaikan informasi, yaitu dari Jalan Purwakarta, kemudian juga Jalan Terusan Jakarta, menuju Jalan Sukabumi, lalu lintas lancar jaya. Cuacanya cerah. Teh Yanti, udah di Jalan Sukabumi mah, kalau kata saya mah, mendingan hayu langsung ke acara Gebyar Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting Teh Yanti. Gratis kok masuknya. Nanti di sana banyak banget keseruan acara Teh Yanti, karena tempatnya di Laswi Heritage, di Taman Sari Laswi City, area Hanggar Laswi Heritage. Itu di Jalan Sukabumi, nomor 20, Kota Bandung. Atau jangan-jangan Teh Yanti lagi menuju ke sana. Tapi makasih ya informasinya. Ini untuk kawasan Jalan Purwakarta, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Sukabumi, lalu lintasnya lancar jaya. Cuacanya juga cerah. Kemudian kalau tadi Teh Yanti, kalau ini Bu Yanti. Kalau Ibu Yanti di Riung Bandung juga sama ya. Cuacanya cerah, panas, bahkan haridang katanya Teh Bensi. Baik, untuk informasi di seputaran Melong Raya, tadi ada Kang Wahyu Widodo, terima kasih. Ini juga sama ya, cuaca mulai panas, tapi hati-hati karena anginnya juga rada kenceng. Kawasan Melong Raya terpantau ramai lancar, meriah di kedua arah. Citizen Report. News Subject PRFM. Pemerintah Kota Bandung berencana untuk membangun venue khusus bagi cabang olahraga bela diri. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan, saat ini perkembangan olahraga bela diri terus menunjukkan tren positif di Kota Bandung. Untuk itu, Erwin pun menilai bahwa venue khusus ini dapat mewadahi para atlet bela diri di Kota Bandung untuk terus berkembang. Sekarang ini pemuda-pemuda kita ini udah banyak ya, senang ke Muay Thai, senang ke pencaksilat, senang ke taekwondo, senang ke MMA. Ya bagaimana kita perlu menyiapkan juga tempat fasilitasnya selain juga para pelatihnya ya, seperti itu. Sekarang ada juga kan cabang olahraga baru di BCA MMA barusan saya meresmikan kan, adanya seperti itu. Nah, tentunya ya saya sebagai Umaro, saya berpikir harus bisa mengakomodir. Saya coba akan diskusi dengan Pak Wali kira-kira bagaimana kalau kita bisa menyediakan ya tempat yang khusus venue untuk bela diri gitu. Jadi khusus di situ kan semua bela diri ini. Bisa tempat lah menjadi atlet yang ya bukan hanya tingkat nasional, mungkin bisa ke internasional. Lebih lanjut, Erwin mengatakan, saat ini pemerintah Kota Bandung masih mempertimbangkan anggaran untuk membangun venue khusus olahraga bela diri. Erwin pun berharap rencana pembangunan ini dapat mulai dikerjakan pada tahun 2026 mendatang. Terus terang saja, kemarin saya diskusi dengan Ketua KONI, saya bilang masuknya DOD dulu kan di anggaran 2026 ini, kita kan lagi RKPD murni ya di 2026, coba DOD-nya dibuat aja dulu kan, dimasukin gitu. Terkait tempat, Kota Bandung itu banyak sekali, ada 11.000 ya lahan dari Kota Bandung ini yang bisa dibuat. Nah tentunya kalau bicara anggaran ya kita kan punya, udah jelas punya anggaran, cuman ya emang ini kan kita secara prioritas saat ini ya, terkait penanganan sampah, kemacetan kan gitu, tapi juga jangan lupakan bahwa para pemuda juga di Kota Bandung ini perlu kita perhatikan supaya mereka mengekspresikan kegiatannya ke hal yang positif. Nah perlu kita fasilitasi gitu. Kadang-kadang kan saya dengar juga, wah ini harus bayar kayak futsal bayar, bagaimana kita? Kalau mereka tuh nggak bayar, kadang-kadang kan juga ada yang mampu, ada yang tidak masyarakat ini. Nah, kita sebagai pemerintah harus hadir, bisa menyediakan fasilitas untuk mereka. Itu dia informasi dari Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, terkait rencana pemerintah Kota Bandung untuk
membangun venue khusus bagi cabang olahraga bela diri. New subject PRFM. Tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Tahun ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Ini merupakan hasil dari perjuangan dari para pahlawan dan pendahulu kita yang rela mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pertama kali dijajah yaitu pada saat bangsa Portugis datang ke Malaka, Nusa Tenggara Timur di tahun 1509. Pada saat itu Portugis bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun kemudian berhasil menguasai Malaka hingga Ternate dan Madura. Setelah Portugis, Belanda kemudian datang ke Indonesia pada tahun 1602. Pada saat itu, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Indonesia melalui Banten. Belanda kemudian mendirikan VOC dan menguasai pasar rempah-rempah di sejumlah daerah di Indonesia. Meski VOC pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1800, namun penjajahan Belanda belum usai. Belanda kemudian menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah di Indonesia. Pada masa ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer hingga Panarukan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian beralih ke pimpinan Johannes van den Bosch. Pada masa ini, ia menerapkan sistem tanam paksa di tiap wilayah di Indonesia. Kependudukan Belanda di Indonesia diklaim bertahan hingga 350 tahun lamanya. Pemerintah Belanda atas Indonesia kemudian digantikan oleh Jepang pada tahun 1942. Pada masa itu, Belanda kewalahan akibat invasi tentara Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, Belanda pun menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang sendiri awalnya berpura-pura ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, mereka kemudian justru berbalik menjajah Indonesia. Jepang pun kemudian menjajah Indonesia selama sekitar 3,5 tahun sebelum mereka kalah dari tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Setelah mendengar kabar bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Peristiwa bersejarah ini dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini pun menandakan perjalanan awal Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. 107.5 PRFM. Pendengar PR, kalau sebelumnya kami sampaikan juga informasi dalam acara hari ini yang tengah berlangsung, yaitu Gebiar Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini menghadirkan layanan kesehatan seperti donor darah PMI, ada dari Dinkes Kota Bandung, dari Komisi Penanggulangan AIDS, ya. Untuk mobil layanan publik juga ada loh di sana. Ada mobil anjungan sahabat ketenagakerjaan, mobil perpustakaan keliling, terus juga ada dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kemudian juga hadir mobil pemadam dan juga pelayanan perizinan. Nah, untuk layanan ketahanan pangan, pada acara ini juga hadir gerakan pangan murah. Kemudian juga ada pembagian bibit ayam, ikan, dan produk olahan lokal. Ini diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Jadi dalam gerakan pangan murah ya, ini disediakan pembagian bibit ayam, ikan, dan produk olahan lokal. Ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kemudian juga ada layanan edukasi. Nih, ada layanan edukasi dan lainnya pendengar PR yang juga turut hadir di sana. Jadi ada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, ada Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada pelayanan PBB ya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, kemudian dari BPBD Kota Bandung juga hadir berkenaan dengan kebencanaan, kemudian juga ada BNN, ini untuk tes narkoba, ada Bank BJB, hadir juga di Sdukcapil Kota Bandung, ini memberikan mobil pelayanan keliling, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, punya mobil layanannya itu, edukasinya itu adalah mobil Senandung Perdana. Dan tentu saja ini ada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Ini untuk tadi ya, untuk pasar sembako murah, atau Anda ingin melakukan konsultasi haki, halal, sinas, itu ya, bisa dilakukan di sana. Ada program Quick Win. Ini ada Quick Wins Genting, Quick Wins Tamasya, Quick Wins AI Super Apps, ada Quick Wins Sidaya, dan juga Quick Wins Gati. New subject PRFM. Mulai Senin 4 Agustus lalu, Jasa Marga resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi. Dengan demikian, kini pengendara yang kekurangan saldo tidak lagi bisa mengisi kartu e-tol di gardu exit tol. Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, mengatakan kebijakan ini diberlakukan demi menjaga kelancaran pengguna jalan dan mencegah antrean kendaraan di gardu tol. Jadi mulai hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 di pukul 6 pagi ya, tepatnya di ruas tol kami Cipularang Padalenyi, memang untuk layanan top up saldo e-tolnya kita tidak sediakan untuk ditiadakan. Alasan yang paling utama dengan peniadaan di gardu ini yang pasti adalah untuk kelancaran bagi para pengguna jalan, khususnya di ruas Cipularang Padalenyi. Berarti udah tinggal 30% guys. Kita sekali lagi deh, kita namanya juga bagi para pengguna jalan di ruas tol kami gitu. Nah gini kita nggak kemana-mana dulu guys. Menjelaskan, mulai saat ini Pesan dulu deh. Jasa Pesan kita lanjut di video selanjutnya aja. Penanganan khusus bagi Di pengendara episode kali ini yang kita kekurangan saldo pesan kartu dulu. e-tol. Kita boleh jadi 4 kamar guys. Agni pun mengimbau Ini agar tanah masyarakat kita banyak selalu sebenarnya di chest. memastikan jumlah saldo kartu Sangat sulit e-tol guys. Jadi sebelum kayaknya kita memasuki lakukan nanti saja ruas guys. jalan Kita fokus. tol. Untuk para pengguna jalan yang aja guys. masih tidak mencukupi gitu ya saldo e-tolnya, maka akan ada penanganan khusus oleh petugas kami di lapangan. Namun kembali kami sampaikan, diharapkan bagi para pengguna jalan bisa memastikan kecukupan saldo sebelum melakukan transaksi di gerbang tol, karena jika Bapak Ibu tidak saldonya tidak cukup gitu ya, itu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol yang lain, karena tujuan utama kami ini percepatan layanan transaksi di gerbang tol dan juga percepatan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Itu dia informasi dari Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, terkait Jasa Marga yang resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi mulai Senin 4 Agustus lalu. New subject PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et mayora natusu, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih.
menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan MURI, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzim atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Scanning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius di 081321666889 atau 082316568868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. 107.5 PRFM. Baik pendengar PR, untuk Anda yang tadi menanyakan acara di Taman Sari Laswi City ya, di area Hanggar Laswi Heritage di Jalan Sukabumi. Ini berlangsung hari ini dari pukul 7 pagi sampai 3 sore. Tadi banyak banget keseruan acaranya. Kemudian juga nanti ada bintang tamunya itu adalah Ade Astrid. Ada boothnya PRFM juga di sana ya. Jadi kalau pengen foto di boothnya PRFM boleh. Dan ini terbuka untuk umum serta gratis ya untuk acara hari ini. Jadi untuk Anda, warga masyarakat Kota Bandung, Anda bisa hadir bersama keluarga. Ini tentu saja untuk mendapatkan manfaat gizi, kemudian untuk mendapatkan informasi kesehatan keluarga, untuk hiburan juga, dan juga Anda bisa memanfaatkan akses langsung ke layanan publik. Pendengar PR, ini bukan sekadar acara seremonial, tapi ini tentu saja panggilan untuk semua keluarga agar bisa bergerak bersama. Dan keluarga ini kan sebenarnya adalah benteng pertama ya, terutama untuk mencegah stunting dan juga tentu saja untuk membangun masa depan generasi anak-anak di Kota Bandung yang unggul. Jadi silakan Anda bisa meramaikan Gebiar Dahsyat 2025 dan mewujudkan Bandung bebas stunting dari keluarga untuk Indonesia maju. Anda bisa hadir karena sedang berlangsung Gebiar Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting di Taman Sari Laswi City, area Hanggar Laswi Heritage di Jalan Sukabumi, nomor 20, Bandung. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Bendera merah putih merupakan simbol identitas dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian.
Bendera inilah yang kemudian dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sejumlah fakta menarik seputar bendera merah putih Indonesia. Pertama, bendera merah putih pusaka dijahit pertama kali oleh Fatmawati, istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera tersebut setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu. Kedua, bendera merah putih pusaka terbuat dari bahan katun Jepang dengan ukuran sekitar 3 kali 2 meter. Ketiga, bendera merah putih pusaka sempat dipisah menjadi 2 bagian. Momen ini terjadi pada tahun 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Yogyakarta. Saat itu Presiden Soekarno langsung memerintahkan ajudannya, Hussein Mutahar, untuk menjaga bendera merah putih pusaka agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Mutahar pun kemudian memisahkan bendera merah putih pusaka menjadi 2 bagian, merah dan putih. Ia pun menaruh keduanya di tas berbeda untuk mengecoh dan menghindari penyitaan Belanda. Bendera merah putih pusaka kemudian berhasil disatukan lagi oleh Presiden Soekarno pada Juni tahun 1949. Keempat, bendera pusaka yang asli terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1968. Karena kondisinya yang sudah rapuh dan warnanya yang memudar, bendera pusaka kemudian diistirahatkan. Kini, bendera pusaka yang asli berada di Monumen Nasional, Jakarta. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. New subject PRFM. Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan 50 siswa per kelas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai sejumlah kritik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk membantu anak-anak putus sekolah melalui program pencegahan anak putus sekolah atau PAPS. Herman tak menampik bahwa program ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Akan tetapi Herman memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan terus melakukan perbaikan seiring berjalannya program PAPS. Yang jelas ini ikhtiar konkret kita untuk mengatasi anak putus sekolah, untuk mengatasi anak yang tidak melanjutkan. Itu adalah hak warga negara, hak anak dan kewajiban kami pemerintah untuk memberikan layanan terbaik. Begitu. Adapun di dalam operasionalnya ada kurang dan sebagainya, saya kira kan sambil berjalan kita akan perbaiki. Contoh, rombel yang sampai 50 secara bertahap kan kita berikan AC. Kemudian sekarang juga sudah mulai rehabilitasi kelas. Kemudian kita dorong juga ruang pas baru. Yang lebih jauhnya Pak Bu juga sudah komitmen kita dorong unit sekolah baru. Bertahap dan tentu harus berbasis data. Ini kami lagi mapping secara keseluruhan untuk menghitung persisnya kita membutuhkan unit sekolah baru, ya, seperti apa, ruang kelas baru seperti apa, sehingga kami pastikan dalam tempo yang tidak terlalu lama anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Yang nomor satu adalah akses saja dulu, ya kan? Kan tidak seperti membalikan telapak tangan lantas semuanya selesai misalnya tidak. Yang paling utama adalah anak melanjutkan, anak tidak putus sekolah. Dan kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Gubernur, pencegahan anak sekolah, saya kira ini sangat mendasar, karena ini layanan dasar, layanan sipil, ya, tugas negara, tugas pemerintah, dan hak warga negara, hak masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Itu dia informasi dari Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman terkait komitmen Pemprov Jawa Barat untuk membantu anak-anak putus sekolah melalui program pencegahan anak putus sekolah atau PAPS. New subject PRFM. Pendengar PR, ternyata
ternyata ini masih ada yang menanyakan untuk posisi SIM keliling kota Bandung, katanya hari ini tendensi siapa tahu bisa kekejar. Baik, untuk informasi SIM keliling kota Bandung untuk hari Rabu 6 Agustus ini khusus perpanjang SIM A dan SIM C saja ya. Di luar kategori itu nggak bisa. Silakan untuk hari ini bisa datang ke The King Shopping Center di Jalan Kepatihan dan juga di Lucky Square Jalan Antapani. Jadi yang tadi menanyakan untuk layanan mobil SIM keliling kota Bandung hari ini itu ada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Lucky Square Jalan Antapani. Mudah-mudahan kekejar karena jam operasional SIM keliling itu jam 8 pagi sampai jam 11. Itu untuk Senin sampai Kamis, untuk Jumat sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 gitu ya. Baik, pendengar PR bisa dicek kembali SIM Anda, masa berlakunya. Anda udah bisa perpanjang SIM Anda, SIM A ataupun SIM C Anda 2 pekan sebelum masa berlaku SIM berakhir. Karena apa? Karena kalau terlewat nanti Anda nggak bisa perpanjang, Anda harus bikin baru lagi, ya. Jadi mangga dicek, kemudian Anda lihat, jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat itu harus bikin baru lagi 2 minggu ya, sebelum masa kadaluarsa sudah bisa diperpanjang, pendengar PR. Jam musik PR cerita dan fakta di balik lagu hits favorit Anda. Ini udah tanam pohon guys, pohon udah banyak yang tumbuh. Kosannya kita lanjut lagi di next video aja ya guys. Hah? Kenapa? Udah habis ya? Aduh, ya penuh lagi guys. Aduh udah. Mau nih. Aduh tar dulu ya. Lagi noh. Aduh ada yang. Ya nih mau. Nih lagi mau closing guys. Ya nih mau. Aduh pas banget udahannya kenapa pas lagi kopi deh. Si domba ini ngeselin banget dah. Domba ini kan domba kecil mah. Iya ya nih. Mana ya? Ini aku coba bunuh dombanya nih, ngeselin banget dombanya. Ya ini mau. Ya deh. Ya udah guys lah ya. Jadi sekian dulu video saya dalam memain game Minecraft ini bersama Abi. Nanti kita akan lanjutkan lagi kos-kosan di video selanjutnya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi yang tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromen Haisam Pemana pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Kisah di balik lagu Bendera yang diciptakan oleh Eros Chandra dan dipopulerkan oleh grup band Coklat. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Cerita dan fakta di balik lagu hits favorit hanya di PRFM. Jam musik PRFM, Let Music Speak.